Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, khususnya ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Kita baru saja mendapatkan PMK terbaru yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, yaitu PMK nomor 13 tahun 2026 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Apa saja isinya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Melalui Kementerian Keuangan, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pemberian ataupun pembayaran, pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari judulnya saja, kita dapat ketahui dengan jelas bahwa pembayaran untuk THR dan gaji ke-13 nanti yang akan diberikan kepada ASN yang tentunya terdiri dari PNS dan P3K serta TNI Polri ini murni bersumber dari APBN. Jadi tidak ada alasan untuk daerah mengatakan tidak ada anggaran saat akan memberikan pembayaran THR bagi P3K khususnya. Karena memang di sini disebutkan anggaran itu bukan bersumber dari anggaran pendapatan daerah. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, untuk melihat secara rinci dari isi ini, kami akan membacakan informasi rangkuman dari salah satu web pajak yang sudah membagi ke dalam beberapa kelompok dari peraturan Menteri Keuangan ini. Nah, di sini kami membuka informasi dari web pajakku Ini Bapak Ibu. Di sini sudah jelas dibagi informasi berkaitan dengan sumber anggaran pembayaran THR, mekanisme pembayarannya, proses perhitungan dan dokumentasi ataupun dokumen pembayaran, ketentuan untuk satuan kerja BLU, ketentuan jika ada sisa dana, mekanisme bagi pegawai yang mutasi, pembayaran bagi pensiun. Nah, ini yang diatur dalam Permenq nomor 13 tahun 2026 ini. Nah, kalau kita lihat di sini secara jelas bahwa pemerintah menetapkan ketentuan teknis pembayaran THR dan gaji 13 ASN ini, pensiunan dan penerima pensiun serta penerima tunjangan pada tahun 2026, di mana aturan ini tertuang dalam PMK 13 2026 yang ditanggalkan pada 4 Maret 2026. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari PP nomor 9 tahun 2026 mengenai pemberian THR dan gaji ke-13. Nah, ini yang mengatur tentang tata cara penyaluran. Namun sayang saat kita browsing PP nomor 9 ini tidak muncul dalam pencarian. Oke. Nah, berkenaan dengan sumber anggaran pembayaran THR dan gaji 13 ini jelas disebutkan adalah dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Ini adalah APBN, di mana itu meliputi pembayaran THR dan gaji 13 pada DIPA satuan kerja. Kemudian untuk satuan non struktural itu adalah dibebankan di DIPA kementerian, lembaga atau satuan kerja Indo. Kemudian mekanisme pembayarannya, PMK 1326 menegaskan bahwa THR dan gaji 13 akan diberikan dalam bentuk uang. Penyalurannya dilakukan secara langsung kepada penerima agar proses pembayaran lebih cepat dan tepat sasaran. Tentunya ini juga seperti pembayaran gaji dan tunjangan kita Secara umum mekanisme pembayarannya sebagai berikut: THR dan gaji 13 dibayarkan secara langsung kepada penerima. Jika pembayaran langsung tidak bisa dilakukan, maka penyaluran dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung oleh bendahara pengeluaran. Kemudian proses perhitungan dan dokumen pembayaran, di mana di sini disebutkan perhitungan pembayaran dilakukan menggunakan aplikasi gaji berbasis web. Jika tidak memungkinkan, maka akan dilakukan dengan aplikasi gaji berbasis desktop. Nah, ini tentu bagian keuangan yang nanti akan mengelola proses pembayaran. Berdasarkan hasil perhitungan, maka nanti akan diterbitkan oleh bagian keuangan surat perintah membayar langsung dan akan diurus ke KPPN sebagai penyalur di daerah. Dokumen SPM LS untuk pembayaran THR dan gaji 13 terpisah dari dokumen pembayaran gaji bulanan. Ketentuan ini mencakup pembayaran kekurangan atau usulan THR dan gaji 13 apabila masih ada terdapat hak yang belum dibayarkan. Jadi ini semua urusan bagian keuangan. Kemudian ini juga ketentuan untuk satuan kerja BLU, satuan kerja Badan Layanan Umum, di mana pembayaran THR-nya juga akan dibebankan kepada BLU secara tersendiri yang memiliki mekanisme mereka, di mana ketentuannya pembayaran dipertanggungjawabkan melalui surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU serta terpisah dari laporan belanja lainnya. Kemudian ketentuan jika ada sisa dana disebutkan bahwa tentunya nanti akan disetorkan ke kas negara
Kemudian penyetoran secara terpisah pula untuk sisa dana THR dan sisa dana gaji ke-13. Tentunya kita ketahui untuk gaji ke-13 nanti juga dipastikan P3K yang baru juga ya pasti akan menerima, karena memang sumber dananya jelas ya, bukan dari APBD. Mekanisme bagi pegawai yang mutasi. Nah, ini jika penerima THR dan gaji 13 mengalami mutasi pindah instansi, maka surat keterangan penghentian pembayaran harus mencantumkan status apakah THR dan gaji 13 tersebut sudah dibayarkan atau belum. Jika belum, maka nanti akan dilakukan oleh instansi yang menjadi tujuan. Nah, untuk pensiunan Bapak Ibu di sini dibagi menjadi dua perusahaan atau lembaga ya yang mengelola, yaitu PT Asabri dan PT Tasmen. Yang kedua perusahaan tersebut nanti menyampaikan tagihan pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran sebelum hari pertama pembayaran yang telah ditetapkan dalam peraturan terkait ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita juga. Apa dasar pembayaran THR gaji 13? Di sini disebutkan bahwa tentu ada berdasarkan PMK 13 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari PP nomor 9 tahun 2026. Nah, ini saya rasa sudah terjawab ya pada penjelasan PMK yang kita bacakan di atas tadi. Jadi untuk rekan-rekan semua, bagi yang mungkin masih ingin mendapatkan file ini, nanti silakan saja dapat cek di deskripsi, kolom deskripsi, karena kita sudah mentautkan link ya untuk rekan-rekan mendownload informasi PMK yang baru saja diterbitkan pada 4 Maret 2026 ini. Demikian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.